Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kemarin kita sudah merayakan Hari Raya Idul Kurban ya. Dan sehari penuh saya nggak bisa bikin apa-apa ya, nggak bisa bikin video, nggak bisa karena kita ada sedikit ngurusin untuk membantu rekan-rekan yang ada di panitia gitu ya. Oke teman-teman, kali ini tentunya saya akan mereview sebuah produk lagi, dan produk ini dari Baofeng ya. Baofeng, dan banyak teman-teman yang selalu bertanya ke saya nih ya, bener nggak itu powernya 30 watt, bener nggak powernya 80 watt, bener nggak powernya 20 watt. Nah, saya kadang-kadang nyampaikan bahwa yang namanya Baofeng itu tidak semua wattnya bisa di atas 10 watt ya. Hanya beberapa produk yang bisa mendekati 10 watt, tapi justru yang di 5 watt ke bawah malah lebih banyak. Padahal iklannya udah 30 watt, 20 watt, 80 watt. Nah, kali ini supaya Anda bisa melihat ataupun bisa menjadi lebih paham lagi, karena ini Baofeng yang akan saya review ini adalah Baofeng yang iklannya luar biasa memikat para pembeli. Kenapa? Di toko yang saya mau beli ini aja iklannya di situ tertulis 80 watt. Sangat-sangat tidak mungkin. Jadi kalau Anda membeli sebuah HT ya, mungkin HT hanya sebesar ini, kemudian dia bisa ngeluarin 80 watt, sangat tidak mungkin. Pasti gampang jebol. Gampang jebol dan tidak mungkin karena tegangan yang dibutuhkan nggak mungkin sekitar 8 volt, pasti di atas 12 volt ya. Satu, di atas 12 volt. Yang kedua, pendinginnya sangat kecil, begitu transmit mungkin sekitar beberapa menit udah panas, bisa jebol. Dan yang ketiga, nggak mungkin karena komponennya, kalau powernya besar pasti dia butuh komponen yang tidak kecil-kecil sehingga bisa menahan panas. Nah itu, jadi sangat tidak logis kalau HT kecil keluarnya power besar. Maksimal 10 watt itu udah maksimal. Bisa pun naik, itu biasanya frekuensinya bukan di center frekuensi. Center frekuensi biasa kita ambil antara amatir sama komersial dan rapi, itu di tengah-tengah 145 kalau VHF. Kalau UHF 435. Jadi kita ambil tengah-tengahnya teman-teman. Jadi bisa di atas, bisa di bawah. Dan kadang-kadang kalau di atas naik dia, tapi kalau di bawah dia turun. Jadi kita ambil rata-rata, berarti di frekuensi tengah. Nah, supaya nggak penasaran ini apa HT-nya, ini adalah Baofeng BF UV berapa ya? BF 20 Pro. Kalau dulu kita pernah review yang 21 Pro, ini yang 20 Pro. Jadi sama-sama Pro, ini 20, yang kemarin 21. Nah, ada lagi sih yang keluar 21L ya, tapi 21L-nya kita belum bisa hadirkan di sini karena keterbatasan. Jadi kita ngumpul-ngumpul dulu dah. Nah, ini kita review yang 20 Pro. Oke, seperti apa barangnya? Sebelumnya kita ngopi dulu supaya tambah semangat. Ya teman-teman, kita ngopi dulu. Seruput kopinya. Bismillah. Oke, alhamdulillah. Langsung aja kita review barangnya, Baofeng UV20 Pro. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia Baofeng UV20 Pro, UV20 Pro atau BF20 Pro ya. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Apa saya salah sebut apa enggak, nanti kita lihat ya. Oke, ini dosnya seperti ini, dan di sini ada gambar peta dunia ya. Indonesia di sini nih. Nah, ini sekitar Rusia, kemudian antara sini Eropa, kemudian ini ada India di sini, dan ya, di sini Afrika, kemudian ini Amerika. Oke, kita buka ya.
Kayaknya kiri kanan nggak ada ya. Nah, cuman kayak begini aja. Oke, kita langsung buka aja. Nah, kalau untuk harganya teman-teman ya, untuk harganya nanti bisa lihat aja di link deskripsi. Ini sebenarnya saya pesannya orange ya, tapi yang datang hijau stabilo, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Karena warnanya juga masih bagus. Nah, di sini ada user manual seperti biasa kita dapat ya, user manual. Nanti kita baca sebentar ya. Kita baca sebentar untuk spesifikasinya, tapi kita singkirkan dulu. Nah, ini adalah barangnya. Nah, di sini, oh bukan UV tapi BF ya. Di sini adalah BF 20. Loh, ini 20L ya. Oh, 20L teman-teman. Yang saya pesan itu 20 Pro, tapi ternyata di sini 20L. Malah lebih bagus malah. Seri L itu sebenarnya yang paling bagus ya teman-teman. Jadi kalau Anda beli Baofeng, kemudian ada tulisannya seri L, itu bagus ya. Biasanya bagus gitu ya, yang seri L. Tapi nanti kita lihat aja. Ini dia 20L. Jadi sorry teman-teman, di awal saya sebutkan 20 Pro, ternyata ini 20L. 20L karena saya juga baru buka ini. Jadi kalau saya salah-salah ya mohon maaf. Ini saya baru buka juga. Saya belum apa-apain, baru dicas tok, belum dilihat dalamnya seperti apa. Oke, seperti ini, tebal banget ya untuk pendinginnya. Ini sangat bagus sebenarnya, dengan pendingin setebal ini sangat mumpuni untuk menghantarkan panasnya. Kemudian kita dapat baterai di sini, baterainya 1800, oke, sesuai 1800 dengan besar seperti ini, dan ini seperti baterai Baofeng biasanya UV5R seperti ini. Namun dia sudah ada fasilitas charging pakai Type C dengan menggunakan charger handphone. Nah, ini hebatnya seperti itu. Jadi ini sudah modern ya. Dan di sini juga ada tonjolan-tonjolan sedikit supaya ada grip untuk nahan baterainya, nggak licin ya. Nah, ini bagus ya. Kemudian kita dapat apa lagi? Nah, di sini kita dapat antena nih. Antena lingkaran merah. No, bukan merah sih, orange, ini agak orange ya. Kalau di kamera ini mungkin kayak kelihatan merah ya. Ini orange ini teman-teman, orange ya. Mudah-mudahan bagus, karena saya lihat sih Baofeng sekarang itu antenanya bagus-bagus ya. Kalau SWR-nya saya cek bagus-bagus gitu ya. Termasuk yang seri L itu rata-rata bagus antenanya, tapi nanti kita cek aja apakah bagus apa enggak. Kemudian kita dapat apa lagi? Kita dapat chargingnya seperti ini. Nah, ini biasa kalau seperti ini ya, ini masih dari Cina sana ya, seperti ini. Colokannya kalau di Cina seperti ini ya, jadi dia pipih. Ini harus dikasih adapter kalau kita mau nyolokin, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau yang penting Anda punya charger HP, udah tinggal tancepin kabel yang dikasih ini, kabel Type C ya. Kita punya kabel Type C, kemudian dikasih tali ya, stripnya. Kemudian ada bel clipnya. Nah, ini bautnya nggak ada, ternyata bautnya ada di sini, sudah dipasang. Oke, tinggal nanti dipasang aja ya. Kita masukin aja dulu semua, taruh dulu, baru kita cek HT-nya. Nah, oke, saya taruh dulu teman-teman ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi oke sih, modelnya oke sekali, saya lihat sih ya, oke sekali. Nah, kita pasang baterainya. Cara masang baterainya adalah dengan seperti ini. Kita masukkan di locknya di sini, masukkan dulu, kemudian tekan, dan ini harus diputar teman-teman. Kalau ada uang 500 nggak masuk. Jadi uang 1000 teman-teman. Nah, uang 1000 kita putar aja. Jadi 1000 koin ini bisa untuk ngancing baterainya. Kita kancing ya baterainya sampai kencang. Dan ini kelihatannya kalau kena percikan air sih tahan ya, karena ini rapat ya teman-teman. Kalau dikancing seperti ini rapat ya, rapat bener. Nah, ini kalau percikan air sih tahan ini ya. Kemudian kita pasang antenanya. Sebelum saya hidupin radionya, kita lihat spesifikasinya ya. Ini kalau di tokonya itu tertulis 80 watt. Kita lihat aja spesifikasi yang ada di user manual ini. Nah, ini user manualnya udah bener, gambar HT-nya sama ya. Jadi saya yakin sama nanti ya.
Kita lihat user manual di sini. Nah, di sini frekuensinya ada 174, 220 sampai 260, 260, kemudian 400 sampai 520 RXTX. Kemudian ada FM radio, powernya 5 watt high, 2 watt low. Kita lihat apakah ini sesuai dengan spek di sini ya, di spesifikasinya. Tapi di belakang tadi 5 watt, memang di belakang sini 5 watt tulisannya. Apakah sesuai? Kalau sesuai berarti bagus ya, spesifikasi user manual ini sesuai gitu dengan AT-nya ya. Dan sekitar itu, nah baca aja sendiri ya. 2 pin Kenwood jack, jadi bisa make punya Kenwood untuk extra mic-nya. Oke teman-teman, di sini saya akan melihatkan tombol-tombolnya ya. Jadi di sini ada tombol lampu di atas, di bawah antena ini ada tombol lampu. Kemudian ada tombol PTT. Yang unik nih tombol PTT-nya. Jadi plastik tapi ada lubang bulat di sini untuk shortcut. Biasanya ini radio ya. Jadi satu tombol ini ada satu tombolnya satu kesatuan tapi terdiri dari 2 tombol. Bingung kan? Satu tombol terdiri dari 2 tombol. Nah, tombol yang plastik ini adalah PTT. Tombol yang karet ini adalah shortcut untuk radio ya. Kemudian di depan di sini ada layarnya, dan di sini ada tombol menu up down, kemudian back yang merah ini ya. Kemudian ada angka 1 2 3 sampai 9 sampai 0. Di sebelah kiri bawah itu ada tanda bintang, kemudian sebelah kanan bawah ada tanda pagar ya. Oke, di atas ada lampu LED, lampu senter ya. Kemudian di sini ada knob untuk volume dan on off. Kemudian di samping ada jack untuk speaker sama mikrofon. Speaker sama mikrofon. Kita buka ya. Nggak ada kuku, susah juga ini. Rapat banget ya. Nah, jacknya seperti ini, seperti biasa bawah yang lain. Dan ini rapat teman-teman. Karena rapat saya yakin ini kalau air agak susah masuk ya. Jadi ini percikan air kalau hujan-hujanan nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini kuat ini, saya rasa ini kuat. Oke teman-teman, kita hidupin aja untuk radio Baofeng BF20L. BF20L kita hidupin aja ya. Kita lihat seperti ini. Nah, seperti ini dia tampilannya teman-teman. Jadi kita lihat ya. Ini bisa diganti ya teman-teman, ini bisa diganti. Kita mau ganti untuk jadi apa namanya gambar bisa. Kalau kita buka begini kan, ini sekarang menunya Baofeng ya. Jadi Baofeng itu punya logo. Jadi kita bisa gini, logo Baofeng keluar. Nah, kita bisa ganti dengan foto ataupun tulisan-tulisan yang kita punya ya. Oke, kita hidupin aja. Kita sekarang cek menu-menunya ya. Menu apa saja yang ada di Baofeng BF20L ini. Nah, ini menunya. Kemudian sebelum menu ini ada 2 layar ya, atas bawah. Di sini di bawah, paling bawah ini adalah RSSI. Ini untuk sinyal, penunjuk sinyal ya. Kita buka aja menu. Di sini ada scale, kemudian ada step. Nah, scale-nya kita sudah buat 1, kemudian kita naik lagi ada step. Kita kalau merubah kita pencet menu, kita rubah ke 5 kHz untuk standarnya. Kita balik lagi. Oke, kemudian menu lagi. TX power kita pindah ke low. Nah, ini kita oke. Oke, teman-teman. Kemudian balik lagi. Save. Nah, save ini bisa kita pindah. Paling irit 1:4 teman-teman ya. Nah, kalau mau dicoba ya nggak apa-apa 1:4. Kita coba 1:4. Oke. Kemudian Fox off. Ini white dan narrow kita pakai white. Kemudian ABR ini untuk lampu ini ya. Jadi 5 detik kita rubah ya, karena kita mau pakai review jadi hidupnya harus lama. Kita rubah ke 20 detik aja ya. Kita rubah 20 detik. TDR ini ada dual standby teman-teman, dual standby atas bawah gantian, mana yang ada sinyal dia akan hidup, akan muncul suaranya ya. Kita off saja karena kita mau pakai 1 standby dulu. Kemudian beep prompt itu yang bunyi tut-tut itu beep ya. Ini sementara on. Kemudian TOT, time of timer. Nah, ini RCTSS ini untuk
receive tune, RDCS juga tune, TCTSS ini transmit tune, biasa kita pakai untuk repeater ya. Yang TCTSS ini umum ya. TDCS ini ada juga untuk tune transmit, tapi ini enggak terlalu umum. Yang umum yang tadi ya, yang biasa kita pakai. Kemudian di sini ada voice English, ini yang seperti sekarang hidup itu ya, bunyi ya. Code, PTT ID, PTT lifetime, memori. Kalau kita sudah simpan nama, dia bisa kita tampilkan nama atau frekuensi. Kemudian BCL off, auto log off, save ini untuk offsetnya plus atau min. Offsetnya nilainya berapa? Di sini offset. Memory channel kita mau nyimpan di memori berapa? Biasanya kalau yang sudah ada CH-nya ini sudah ada isinya. Kalau yang belum ada isinya itu dia akan tidak ada tulisan CH-nya. Jadi kita cari misalnya, nah ini belum diisi ya. 23 ini belum ada CH-nya, berarti belum terisi. Kita cancel aja. Delete channel, kemudian all mode, STE, repeat. Ini nggak usah kita. Roger ini untuk yang bunyi bip terakhir di setelah PTT. Tune. Menu exit, Fox delay, power on message. Nah, kita pakai voltage saja ya, biar kita tahu voltasenya berapa nanti. Oke, kayaknya sudah, nggak ada lagi. Power on, power password nggak usah teman-teman, jangan usah pakai password ya. Nah, di sini ada stopwatch. Nah, bisa kita pakai stopwatch. Misalnya kita ngitung start. Nah, ini startnya yang hijau ini ya. Stop. Start. Misalnya start. Ini hijau, stop. Hijau lagi, start lagi, stop lagi. Seperti itu teman-teman. Oke, ada stopwatchnya, keren juga ya. Nah, HT ini juga bisa untuk scan radio-radio yang memancar ya. Jadi yang dekat-dekat dengan dia kita bisa scan. Misalnya ini layarnya belum hidup ya. Saya balik aja gini ya, saya balik. Nah, kita pencet PTT ini udah on ini, tapi kita balik aja gini. Nah, ini saya sekarang pencet yang tombol merah ini lama, tombol back lama. Dia akan set UHF. Kita coba tekan PTT. Nah, dia bisa nyimpan di 435 23 berapa itu. Nah, itu keliru ya. Oke, ini transmitnya tadi di 145 970. Harusnya nyimpannya di situ. Oke, mungkin karena kita harus rubah dulu. Nih saya scan ulang ya. Saya scan ulang. Oke, scan. Ternyata itu frekuensi VHF. Kalau dipakai UHF dia ngaco, kita pencet ini ya, tanda pagar sekali jadi VHF. Kita coba transmit. Apakah benar? Apakah benar? Oh, dia nggak mau teman-teman. Oke, kita coba rubah. Nih, VHF harusnya mau ya. Nggak maunya kan? Wah, kita coba 200. Nggak mau. Kita coba UHF lagi. UHF mau teman-teman. Jadi UHF ini benar-benar ya, AUS91 tuh dia di sini. Bentar ya teman-teman. Nah, ini dia transmitnya di sini. Tuh benar 240. Tapi di sini jadi 241. Kita coba transmit. Oh, harus disimpan dulu ternyata. Pokoknya bisa teman-teman, bisa di scan VHF, UHF bisa. Untuk Baofeng BF20L. Nah, terus gimana cara nyimpennya? Untuk cara nyimpen dari radio ini, oke, sekarang kita akan coba praktekkan. Misalnya Anda mau nyimpen repeater ya, 160, 100 misalnya seperti itu ya. Kemudian kita pasang tune-nya dulu. Kita tahu tune-nya berapa, kita masukin tune-nya GTSS. Kita pencet ini menu. Kemudian kita rubah
Oh sorry, terlalu jauh. Kita rubah sesuai dengan tone yang dipakai oleh repeaternya. Nih sudah, kita menu lagi. Kemudian kita naik turun lagi, cari menu yang lain. Kita cari offset. Offsetnya itu mau plus atau min. Nah ini offsetnya min ya. Kita coba min. Oke sudah. Terus kita ubah offsetnya. Kita menu lagi. Ini berarti 3 digit ya. Coba saya pencet 0, 0, kemudian 4, 8. Oke, dia 3 digit di depan ya. Berarti bisa crossband nih. Kita oke aja. Nah kita oke. Offset sudah oke ya. Kemudian kita keluar dulu. Kita tes. Kita tes ya, transmit. Oke, sudah bisa, repeaternya kebuka, kemudian pindah frekuensinya, udah bisa. Nah, ini saya matiin lagi tadi ya. Oke, sekarang kita nyimpen ya. Jadi ini nggak bisa nyimpen nama teman-teman, tapi bisa kita simpan memori tadi, kita bisa simpan ya. Nah, caranya kalau saya mau nyimpan di memori 1, ya misalnya saya mau nyimpan di memori 1, berarti saya harus hapus dulu nih. Hapus dulu delete channel ini karena sudah ada tersimpan. Saya cari angka 1, CH1. Nah ini saya delete dulu. Oke sudah delete. Kemudian turun dulu memori. Kita cari memori 1 ya. Dia tidak akan tertulis CH, tapi ditulis 1 aja. Nah bener kan 001. Kita simpan di sini ya. Kita dengarkan apa yang diucapkan. Receiving memory. Nah receiving memory. Jadi ini bisa 2 kali simpan teman-teman. 2 kali simpan itu dia disimpan receive-nya dulu, kemudian kita simpan TX-nya. Apakah ini tadi sudah tersimpan dua-duanya? Mari kita lihat. Kita masuk ke memory channel. Memory channel kita pencet yang hijau agak lama. Channel mode. Nah, kita coba pencet. Oh, bisa teman-teman. Jadi kalau kita tidak nyimpan dua-duanya, dia otomatis sudah tersimpan. Jadi sekali aja nyimpannya, dia udah tersimpan ini. Nah, caranya crossband. Sekarang saya buat yang crossband ya. Oke, kita buat crossband. Saya akan hapus dulu untuk yang delete channel. Channel 2 saya hapus. Delete channel. Channel 2 saya hapus ya. Saya del. Confirm. Nah, channel 2 udah saya hapus. Sekarang saya keluar. Saya mau bikin frekuensi crossband. Kita harus ke VFO dulu. Kita masuk VFO. Frequency mode. Frequency mode, oke. Sekarang saya hilangin dulu. Offsetnya saya hilangin dulu, nggak usah. Kita off aja, oke. Kemudian karena tune-nya sama, saya nggak perlu ya, oke. Tune-nya sama saya nggak perlu. Ini power saya high-in aja. Kita akan coba. Nah ini saya akan coba crossband. Kita harus tahu receive-nya dulu, misalnya. 3, 5, 8, 9, 0. Kita masukin dulu untuk frekuensi receive. Menu. Nah, kita cari memory channel untuk nyimpan. Kita nyimpan di angka 2 ya. Tune-nya sudah kita set. Mana tadi kita lihat. Nah, memory channel. Memory channel. Kita pilih angka 2, kita oke. Receiving memory. Receiving memory ya. Oke, sekarang kita buat untuk transmitnya. Kita 1, 4, 5, 8, 0. sudah ya teman-teman, ini adalah frekuensi transmit. Kita sekarang simpan lagi. Kita timpa ya di frekuensi di channel 2 ini kita timpa. Kita menu lagi. Memory channel. Kita tekan menu lagi. Transmitting memory. Transmitting memory. Oke, channel 2 itu sudah terdiri dari 2 memori, receive dan transmit. Kita masuk ke menu, terus tekan menu yang lama supaya masuk ke memori. Tekan lama. Oke, memori 2 teman-teman ya. Ingat memori 2 ini adalah crossband. Kalau kita pencet PTT, dia transmitnya berubah. Kita coba cek. 2 ya.
Oke teman-teman, jadi ini sangat mudah sekali untuk membuat frekuensi crossband di Baofeng. Baofeng itu paling gampang. Kita simpan dulu resipnya, terus transmitnya, dan tune-nya harus kita sudah set duluan ya. Setnya udah, tune-nya udah kita setting duluan seperti itu. Nah, tune-nya itu kita setting kan di transmit, jelas nanti tune-nya otomatis masuk ke transmit seperti itu. Dan ini nggak bisa dikasih nama teman-teman ya, karena coba saya lihat menunya, apakah ada menu untuk ngasih nama? Sama sekali nggak ada ya, tuh. Sama sekali nggak ada untuk kasih nama, sehingga ini dia harus pakai komputer untuk kasih nama. Tapi nggak dikasih nama pun nggak ada masalah, kalau kita tahu frekuensinya, tinggal kita pindah-pindah memori gitu aja ya sebenarnya. Tapi kalau kita mau sembunyikan ya harus kasih nama. Nah, kemungkinan besar ini sama dengan UV17L untuk programnya, tapi saya nggak tahu. Saya udah minta ke tokonya, tapi belum ada jawaban, jadi nanti kita coba lihat aja. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes suara dari radio ini, mikrofonnya seperti apa. Karena ini Baofeng, maka saya akan Baofeng ini harganya lumayan ya, yang ini. Oke, kita sandingkan aja dengan TIT Radio ya. Oke, sandingkan dengan TIT Radio, kita akan cek di frekuensi. Kita masuk dulu di channel mode. Kita akan coba di frekuensi VHF ya, teman-teman ya. VHF untuk mengetes. Ini untuk resipnya udah saya siapin. Alinco DJW10 supaya standar seperti biasa. Kita volume segini. Nah, ini frekuensi udah kita setting sama ya. Kita setting sama di sini tempat kita nguji. Oke, kita akan transmit. Kita bandingkan antara TIT Radio TDH3 dan BF20L. Kita coba dulu yang BF20L, kita dengarkan. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3 BF20L, tes 1 2 3 BF20L. Tes 1 2 3, ini TIT Radio TDH3. TDH3. Tes 1 2 3 BF20L. Wah, luar biasa. BF20L ini kenceng juga suaranya, kenceng tenan. Kenceng sekali teman-teman. Lumayan kenceng ini untuk BF20L. Jadi untuk seri BF20L ini kenceng teman-teman ya untuk modulasinya. Nah, sekarang kita coba receive-nya. Receive-nya di ruangan ini apakah bisa untuk menerima seismograf? Kita coba keliling di ruangan ini. Oh, ruangan ini nggak bisa teman-teman. Saya muter-muter nggak dapat. Kita pasang pakai antena di luar. Kita coba apakah kita bisa nge-receive untuk sinyal seismograf dengan antena luar. Kita pasang ya. Kita pasang, kemudian kita coba dengan antena luar. Apakah bisa receive seismograf? Nggak bisa teman-teman, nggak bunyi. Kita coba buka squelnya. Squel nih, kita coba buka. Confirm. Menu. Crouch. Confirm. Oke teman-teman, untuk resipnya nggak peka teman-teman. Resipnya tidak peka. Jadi BF20L ini resipnya kurang jos ya. Kurang jos. Kita coba aja bandingkan dengan yang TIT Radio, apakah sama aja. Kita coba yang TIT Radio. Masih oke TIT Radio ternyata. Masih oke yang TIT Radio TDH3 ya.
Dibandingkan yang Baofeng BF20L ini resipnya nggak bisa nih. Di resipnya nggak ada tuh, nggak peka. Ah, nggak ada sama sekali. Oke, no problem. Ini bisa kita pakai untuk lokal aja ya. Maksudnya masuk ke repeater, masuk ke speaker yang wattnya besar, atau yang mungkin kita pakai untuk transmit saja. Kalau di satelit ini sudah lumayan. Jadi nggak usah dipakai receive, pakai transmit aja. Ya, udah oke. Oke teman-teman, sekarang kita cek antena bawaannya ya. Kita cek apakah sekarang Baofeng ini udah makin bagus. Apalagi yang TVL itu biar rata-rata bagus ya. Kita cek aja ya. Apakah benar sesuai dengan prediksi saya untuk antenanya bagus untuk yang tipe BF20L. Oke teman-teman, kita coba antena Baofeng BF20L. Kita tes apakah oke. Kita tes di 140 ya. 140 aduh. Ayo, lari teman-teman. Bentar. 140 MHz. Stopnya di 174 MHz. Kita lihat. Nah, ada teman-temannya di bawah. Tapi jauh sekali ke bawah nih. Jauh sekali ke bawah. Kayaknya di sekitar 136 Pak ya. Kita coba. Nah, benar kan? Tuh di 136. Tapi ada matchnya teman-teman, ini bagus, antenanya bagus, benar-benar bagus. Tuh ada matchnya di 138 ya, 138 di 138 1,0. Oke, kita coba di UHF-nya. Apakah ada UHF-nya 400 sampai stopnya 520. Kita lihat. Udah 521 nggak apa-apa lah. Nah, di bawah juga ya, masih di bawah lagi. Jadi sekitar mungkin 350 apa ya? 350 kita tes. Oh ya, di bawah dia teman-teman ya. Di bawah. Jadi kalau kita potong nggak masalah, karena ini matchnya masih di bawah. Saya akan potong sekalian, teman-teman bisa praktekin untuk yang BF20L ini ya. Oke, kita ukur dulu ya, BF20L ini seberapa panjangnya. Mulai dari ujung sini, ujung itu sampai di ujungnya. Ini sekitar 20,5. Enggak sampai ya, 20, berapa itu? Ya 20 lebih sedikit, 20 lah, karena ini ada tutupnya, saya anggap aja 20. Nah, kita akan kurangi sekitar 2 cm, kita jadikan 18. Oke, kita kurangi 2 cm. Apapun itu, ini bisa dibuka ternyata ya. Oke, kita ukur ulang. Berapa? Ya benar 20. Saya jadikan 18 teman-teman ya, saya kurangi 2 cm. Kita kurangi 2 cm langsung. Nih. Kita kurangi 2 cm. Oke. Kita coba kurangi 2 cm. Oke, teman-teman, ini sudah saya kurangi 2 cm. Kita langsung cek di analyzer seperti apa setelah kita kurangi 2 cm. Apa yang terjadi dengan antena ini? Apakah ada perubahannya ataukah enggak, atau malah tambah kacau? Kita coba lihat. Stimulus 140, stopnya di 174 MHz. Kita lihat. Oke, ada teman-teman, dia naik ya. Jadi sudah mulai naik di paling bawah 140 ya. Paling atas dia di 146. Nah, karena saya mau diamatir, ini kalau dirapi udah oke. Jadi 18 cm udah dirapi udah oke. Tapi saya mau kerjakan diamatir, jadi maksudnya di orari ya. Saya akan potong lagi sedikit, sekitar setengah senti aja ya, setengah senti aja. Nggak usah panjang-panjang ya, setengah senti aja. Karena udah deket ya. Setengah senti aja saya potong karena sudah dekat frekuensinya. Nggak usah panjang-panjang teman-teman ya, nanti kebablasan.
Kita potong setengah senti. Jadi kalau dipotong itu berarti frekuensinya masih di bawah, belum naik. Kalau sudah di atas jangan dipotong, nanti tambah naik malah tidak kena frekuensinya ya. Jadi kalau yang dipotong itu maksudnya adalah kalau frekuensinya masih terlalu ke bawah, belum masuk di frekuensi yang kita inginkan di atas ya. Nah ini sudah berkurang menjadi berapa ya teman-teman? Kita coba cek. Setelah kita potong-potong berubah menjadi 17,5 cm. 17,5 cm. Dia apakah masuk di frekuensi orari dan apakah juga di VHF-nya bagus? Kita cek sama-sama ya. Kita cek sama-sama. Oke, di frekuensi amatir udah, di orari udah bagus dan masih bisa masuk di rapi juga. Meskipun SWR-nya tidak terlalu rendah sekali, tapi sudah oke lah, 1,3 itu sudah nggak masalah. Oke teman-teman, saya akan cek di frekuensi UHF-nya. Kita coba di 400 MHz sampai stopnya 520. Dia masuknya di mana kita lihat ya. Oke, 400 masuk teman-teman, 400, 420, 430 masuk ya. Oke, ini masih ke bawah sih sebenarnya, masih ke bawah. Dan kalau mau kita kerjakan di 400 udah oke sih ya, udah oke ya. Kalau mau kerjakan di 430 atau ini juga sudah bisa, 435 juga bisa, 1,8. Kalau saya sih penasaran, saya potong dikit lagi ya, supaya bisa masuk di orari dengan pas ya. Saya potong mungkin nggak sampai setengah senti ya, kecil sedikit banget ini, tapi bisa nggak ya? Kita coba aja. Oke, kita coba. Nggak sampai setengah senti teman-teman. Kita coba aja. Karena namanya motong antena ini agak sedikit susah, yang ini keras ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah motong antena seperti ini, dan ini keras teman-teman ya. Dia kayak sling gitu ya. Oke, kita lihat di UHF langsung berubah dia. Oke, kita masuk ke VHF dulu aja. Saya akan coba langsung 144 MHz, stopnya di 149 MHz. Kita coba. Oke teman-teman, jadi di frekuensi saya inginkan udah masuk ya. Di frekuensi yang saya inginkan udah masuk, nggak masalah, 104,4 ya. Kemudian kita coba lagi di UHF 430. Ini frekuensi yang saya inginkan di 440. 41 nggak apa-apa ya, 430 sampai 44. Oh keliru, belum mulai. 430 MHz, stopnya di 440 MHz. Kita lihat apakah masuk. Kenapa belum masuk? Ini berarti tadi belum pas bener ya, belum rapi. Kita rapikan dulu. Oke, kita tutup aja langsung ya, supaya aman, bagus dilihat. Tutup, kita cek apakah oke. Oke teman-teman ya, di UHF dia masuk dengan baik, tapi memang nggak terlalu rendah, tapi masuk ini 1,6 masuk teman-teman, nggak masalah ya. Jadi dual bandnya udah kena di, saya coba dari rapi aja ya, nggak apa-apa, 140, stopnya di 174. Kita coba di UHF nya lagi. Nah UHF nya ketahuan kan sini kelihatan. Kita geser, dia paling tinggi di 147, paling rendah di frekuensinya maksudnya 140. Oh masih bagus ya,
Jadi di rapi oke, masih di orari juga masih oke, nggak ada masalah teman-teman. Jadi dengan ukuran antena yang panjangnya tinggal berapa ini, kita coba lihat sama-sama. Buka ya tutupnya biar kita tahu. Tujuh belas setengah teman-teman ya, 17,5 cm. Jadi setelah kita potong 17,5 cm, ini sangat bagus sudah ya. Oke, sudah oke. Dan apakah berpengaruh dengan receive? Nah, ini kita coba ya. Tadi kan kita tes seismograf nggak masuk karena mungkin frekuensinya terlalu rendah di bawah, sehingga seismografnya nggak masuk. Oke, kita coba aja. Siapa tahu dengan antena bawaan yang sudah kita setting di frekuensi atas bisa mereceive. Kita coba ya. Saya di informnya. Ternyata belum bisa, teman. Ternyata belum bisa. Tapi udah nggak masalah ya. Jadi sudah oke. Sekarang kita akan tes powernya. Oke, teman-teman, kita tes powernya. Kita hidupin analis SWR meternya. Kita pindah ke power. Sekarang saya coba dulu di VHF di low nya di 145. Kita coba dulu luruskan. Oke, lurus. Sekarang saya masuk ke 145 di VHF nya. Ini sudah low. Kita tes berapa keluarnya. 2,4 watt teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba high-nya. Ini high, kita lihat berapa keluarnya high-nya. Low-nya 2,4, high-nya 5,4 teman-teman ya. 5,4. Oke, sesuai data tadi. Sekarang di UHF-nya. Kita coba di low power dulu. Nah, ini sudah low. Kita coba di UHF low-nya berapa? Berapa nih teman? 2,8. 2,7, 2,8. Ya, 2,8 ya. Oke, sekarang di high-nya. Menu. Power. Confirm. Jadi nanti kalau di mikrofonnya ada bunyi ngeter, berarti itu kena radiasi dari HT ini ya. Kita coba di high-nya berapa? 4,8. Oke, 4,8. Jadi untuk di spesifikasi ada di kertas tadi, di user manualnya bagus ya, sesuai gitu ya. Dan artinya ya memang segitu gitu, tidak seperti 20 watt atau 80 yang ada di iklan-iklannya. Nah, tapi ini kalau menurut saya sih sudah oke ya. Untuk modulasi dari mikrofonnya bagus banget ya, kenceng gitu ya. Nah, di sini lampu belum saya praktekin, kita hidupin lampunya. Ini lampu, kita hidupin ya teman-teman ya. Ya lumayan lah, nggak terlalu terang sekali tapi lumayan. Kalau dibandingkan dengan yang ini sih jauh ya. Kalau dibandingkan dengan yang TDH3 ini terang banget ya. Tuh, TDH3 seperti itu terangnya. Dia sangat terang kalau TDH3. Tapi kalau untuk suara masih oke, BF20L. Kemudian apalagi yang belum kita radio. Ini tadi ya, tombol yang jadi satu dengan tombol PTT, tapi dia terpisah. Gimana ngomongnya? Jadi satu, tapi beda, pencetannya terpisah gitu. Nah, jadi yang satu plastik untuk PTT, kemudian yang karetnya ini adalah shortcut FM di dalam satu tombol. Nah, ada lubangnya soalnya ini. Kita coba pencet ya. Nah, itu sudah jadi radio itu. Kita coba dengerin. Ini ya. Nah, seperti itu. Jadi suaranya bagus. Ntar kita coba lihat dulu, cari.
sudah sejak lama dilakukan. Jangkauan penerjunan tim pengawas dan pemeriksa ini ke depan bisa diperluas hingga wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Harapannya ini bisa menambah pengalaman para mahasiswa, terutama dalam pengawasan dan penanganan sebelum maupun sesudah penyembelihan. Demikian, saya Ilham Hanafi. Oke teman-teman, jadi untuk modulasi cukup bagus ya untuk FM-nya, untuk hiburan. Karena speakernya di sini ya, speakernya di sini. Di sini ada tulisannya Spot Radio. Wah, keren juga sih tulisannya. Oke teman-teman, kalau saya sih bentuknya kemudian kalau kita pegang ini juga cukup oke. Dan yang jelas saya senang dengan suara mic-nya. Suara mic-nya enak untuk sebuah Bofeng, tapi resipnya ya agak kurang ini resipnya. Layarnya bagus, kemudian speaker oke. Mikrofon yang jelas menjadi satu keunggulan untuk voice dari Bofeng BF20L ini, dan antenanya juga oke. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Bofeng BF20L. Menjadi satu alternatif lagi untuk pilihan Anda menentukan sebuah radio yang mana Anda ingin gunakan. Tapi yang jelas kalau dari iklannya jangan terlalu mudah percaya untuk sebuah iklan yang menawarkan power cukup besar. Jadi alasan yang saya sebutkan di video tadi pertama itu sudah sangat meyakinkan kita bahwa radio ini tidak mungkin powernya sampai 20 watt, 80 watt, 30 watt, bahkan ya ada yang sampai ratusan watt. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Jadi buat teman-teman semua, rata-rata radio paling besar itu hanya 10 watt. Dan kalaupun lebih besar lagi, itu 20 watt, ada yang sebesar ini ya. Mungkin dua radio ini saya jejer segini besarnya ya. Itu ada. Dan ada kipas di belakang radionya. Itu yang 20 watt. Tapi kalau 10 watt, ya seperti ini, standar-standar ini ada ya. Jadi tidak akan lebih dari seperti itu, 10 watt atau lebih dari 10 watt. Misalnya 20, itu sangat sulit untuk sebuah radio yang kecil seperti ini, karena satu, pendinginnya kurang, kemudian kedua, ruangannya nggak cukup, yang ketiga, baterainya pun kurang besar voltasenya, sehingga kalaupun dia besar, dia akan cepat ngedrop, kemudian finalnya akan cepat short, karena semuanya dibuat minimal, lilitannya minimal, yang kecil-kecil ya otomatis tidak kuat nahan panas, akhirnya rusak dan balik ke finalnya, sehingga finalnya juga jebol. Nah, itu dia yang menyebabkan kenapa kita tidak mudah percaya pada sebuah radio yang iklannya sampai 80, 30, 20 watt. Kalau 10 watt masih oke, tapi kadang-kadang ya 10 watt juga lari juga, cuman hanya keluar 5 watt. Tapi kalau 5 watt pasti kita percaya. 5 watt itu rata-rata pasti sudah oke. Pasti 5 watt. Oke teman-teman, sekian saya dari saya. Yang kecil itu yang kindes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.